atau plugin yang mudah untuk digunakan, yang sering digunakan juga untuk teman-teman yang menggunakan Figma ya. Terus do's and don'ts-nya sebenarnya aku nggak ada yang kayak nggak boleh. Kalau kemarin juga sebenarnya udah dikasih tahu ya beberapa uh, insight-insight sedikit, kayak misalnya tergantung gitu kalau misalnya kita ngedesain sebuah iOS app itu ada beberapa don'ts-nya kayak seperti jangan ada floating button kayak gitu. Nah, itu tuh semua tergantung dengan panduan misalnya perusahaannya atau eh, tadi space-nya kita tuh mau ngedesain space-nya menggunakan apa gitu. Web kah atau iPhone kah, terus Android kayak gitu. Nah, kemudian tips membuat CV itu mungkin aku akan ngejelasin sedikit karena kemarin juga dapat masukan dari eh, senior-senior yang sudah bekerja di UI UX designer, cara membuat CV UI UX itu seperti apa dan juga portofolionya gitu ya. Nah, kemudian untuk contoh project finalnya, sayang sekali aku sebenarnya belum bisa ngasih tahu ke kalian secara rincinya gitu. Tapi kalau kalian ada penasaran prosesnya gimana, mungkin aku ceritain aja kali ya. Aku lebih ceritain. Kemudian setelah itu kita masuk ke project final kalian ya. Gitu. Oke, untuk website itu sebenarnya eh, yang benar-benar recommended. Bentar ya, soalnya kemarin tadi tuh agak ke ini. Oke, yang recommended itu sebenarnya Behance. Mungkin teman-teman juga udah tahu. Itu ada dua, yaitu Dribble sama Behance. Di situ tuh banyak portofolio orang lain dan juga contoh-contoh desain. Mau itu web design, mau itu misalnya iOS, Android gitu. Itu bisa dicek aja teman-teman. Mungkin aku juga share screen kali ya. Oke. Nah, ini untuk di Behance sebenarnya tinggal di search aja. Biasanya kalau aku tuh lebih spesifik. Misalnya ingin lihat gitu, misal sport gitu tentang aplikasi misalnya iOS yang sport tentang sport itu. Tuh, biasanya dia nanti ada beberapa porto ya. Kita sebagai UI UX designer juga sebenarnya disarankan untuk membuat portofolio di Behance atau enggak Dribble karena itu ngebantu juga sebagai orang juga udah tahu gitu. Jadi cara membuat portofolionya seperti ini. Kalau di Behance biasanya kayak gitu. Ini kayaknya pakai bahasa Rusia kayak. Pakai bahasa Rusia deh. Oke, misalnya tentang donor. Kalau kemarin kan sempat bikin tuh aku tentang donor. Nah, itu biasanya cari-cari di sini gitu. Bentar ya. Find a donor kayak gitu. Cara bikinnya seperti ini. Misal challenge-nya itu apa, solusinya apa, desainnya yang sudah kalian buat kayak gitu. Nah, ini tuh bisa dilihat di tadi ini Behance ya. Nah, kalau Dribble juga sama, kurang lebih sama. Tapi kebanyakan untuk Porto sih eh, itu misalnya kalian masukin link Behance itu lebih kelihatan lebih profesional aja gitu. Jadi dua-duanya sama sih. Ini misalnya eh, web apa nih? Dream Job untuk ya kayak gitu. Ini bisa juga kan kalian misalnya mau bikin web untuk portofolio kalian gitu. Oke, mungkin kalau soal em, portofolio, oh juga kalau aku tuh bikinnya seperti ini teman-teman. Cukup di Canva aja. Gimana ya caranya?
cukup di Canva aja, terus dimodifikasi sedikit. Paling untuk CV-nya itu direkomennya kalau lebih spesifik gitu. Jadi CV-nya tuh lebih spesifik ke UI UX. Jadi kayak summary-nya itu menunjukkan kalian tuh sekarang lagi ngapain aja. Terus experience di UI UX-nya itu secara keseluruhan tuh apa aja. Nah, kemudian kan biasanya ada experience ya, work experience sama UI UX experience itu diselipin gitu. Jadi karena kita emang eh, mau daftarnya sebagai UI UX designer, juga ada title-nya. Jadi di bawahnya itu jangan Hana Faiko student of misalnya informatics engineering gitu. Jangan gitu. Kita tuh mau daftarnya itu sebagai apa? Kalau emang programmer gitu front end ya Hana Faiko front end engineer misal gitu, front end programmer. Kalau ini kan UI UX designer gitu. Kemudian di sini UI UX experience-nya kalian udah buat apa aja experience di UI UX-nya sedetail misalnya kalian coba-coba gitu. Ya udah dijelasin aja gitu. Misalnya kalian udah pernah buat aplikasi kayak yang hari ini kan kalian membuat ngeredesign ini ya webnya GDC itu bisa dimasukin experience-nya di situ prosesnya seperti apa. Terus juga kayak kemarin kita membuat aplikasi eh, tentang library ya Win Jakarta itu juga bisa dijadiin. Nah, dari sesi ini aja kalian udah dapat 2 experience gitu kan untuk ngedesain. Nah, di situ bisa dijelasin. Relevant education-nya itu sebenarnya nggak usah semuanya. Misalnya relevant education aja education pendidikan yang relevan ke UI UX gitu. Kan kalau aku sempat di Apple Academy, kemudian di UIN gitu. Terus kalau misalnya SMA, SMP di brief aja gitu, jangan nggak usah dijelasin gimana-gimana. Kemudian ada work experience di luar kalau misal kalian ada experience kerja di luar dari itu tidak disarankan untuk dimasukin. Kalaupun dimasukin cuman yang relevan aja gitu. Kayak misalnya kalau misalnya ini kan tentang ngedesain ya. Mungkin kalau ada yang grafik kalian pernah bikin ilustrasi atau enggak jadi graphic designer itu bisa aja dimasukin. Tapi kalau misalnya kalian magang gitu kan di kantor yang kerjanya itu paperwork gitu kan, ngeprint dan segala macam itu tidak usah dimasukkan gitu. Karena disarankan hanya hal-hal yang relevan aja yang dimasukkan gitu. Dan ini organizational experience ini tambahan aja sih sebenarnya. Kalau dan nggak di explain juga gitu. Dan ini strength sama weakness-nya di UI UX designer. Misalnya strength-nya itu kalau aku kan UI UX designer tapi dari background tech ya gitu. Terus critical thinking, user centered gitu, public speaking. Nah, weakness aku tuh di sini illustration gitu karena bukan dari bidang itu juga. Jadi kalau ilustrasi atau graphic design itu masih perlu belajar lagi gitu. Dan skills-nya yang udah dikembangin itu apa aja gitu. Nah, kemudian untuk portfolionya kalau itu kan biasanya kalau mau yang advance gitu ya, mungkin kita bisa aja langsung ngasih link-link gitu. Nah, tapi kadang ada perusahaan yang pengennya ada jadiin satu PDF gitu, dikasihnya tuh PDF. Nah, aku buatnya seperti ini. Nah, di sini kita jelasin role-nya itu apa. Ya, mungkin aku bisa kasih tahu di bentuk PDF-nya aja deh. Kalau tadi itu masih di editing di Canva. Gak usah ribet-ribet bikinnya, cukup Canva aja. Portfolio, taruh teman-teman. Oh, ini. Salah.
Teman-teman kalau ada yang mau menanyakan boleh aja ya. Misalnya baiknya gimana gitu. Oke, mungkin di sini lebih jelas sekali ya. Nah, di sini aku bagi jadi research dan design responsibilities. Jadi ada oh ya di sini juga bisa kelihatan prosesnya seperti apa ya. Jadi ini ada role UI UX researcher dan designer dan di mana gitu kan. Misalnya perusahaannya apa, terus nama aplikasinya apa, brief explanation aja, aplikasinya itu tentang apa. Kemudian oke, bentar ya Aul ya. Itu research responsibilities di sini kalian tuh udah ngapain aja di researchnya. Ya misalnya nge-research tentang topik alergi makanan dan eh, keterbatasan makanan gitu ya. Terus ada interview 4 orang yang berbeda dengan background yang berbeda gitu. Orang yang mempunyai alergi dan diet, juga interview nutrisionis, dokter maksudnya, dan kemudian food technologies gitu. Terus create user persona, customer journey gitu-gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Aulia. Izin bertanya, untuk work experience, kalau pengalaman organisasi gitu, Kak, misal di divisi Himti Design Feed, ya boleh, itu boleh banget. Jadi kalau misalnya ada relevannya dengan ngedesain, itu dijelasin kalian kerjanya apa gitu, ngapain aja di situ. Tuh. Tapi kalau emang work work experience-nya eh, nggak relevan gitu, dan kurang nyambung gitu dengan UI UX designer itu tidak usah dicantumkan. Oke, kemudian skillnya di sini dan software yang digunakan itu apa aja? Karena ini research, kebanyakan di Miro, jadi Notion dan Miro. Nah, interviewnya seperti ini, customer journey map-nya itu seperti ini, value proposition, dan information architecture-nya. Kemudian di tahap desain ya, karena di sini kan role-nya ada 2 ya, researcher dan designer. Nah, di tahap desainnya itu ngapain aja gitu. Misalnya membuat wireframe, lo-fi, desain sistem, kemudian hi-fi, membuat prototype-nya, usability testing with test flight. Nah, kalau di iOS kan itu ada ya tesnya itu menggunakan test flight gitu. Jadi udah bisa diinstal di HP tapi belum diluncurkan aja di App Store seperti itu. Dan juga ini softwarenya yang digunakan tuh Sketch. Makanya sebenarnya kalau ngomongin tentang plugin Figma, jujur aja kemarin tuh kurang explore juga karena lebih explore-nya itu ke Sketch. Tapi kalau teman-teman penasaran sama Sketch, aku bisa contohin sih eh, gimana penggunaannya. Oke, kemudian yang lainnya juga sama. Yang lain juga sama, mungkin lebih didetailin aja misalnya di research-nya itu apa aja yang dibahas gitu. Seperti ini. Oh ya, di sini kan research-nya cuma menggunakan Notion ya. Jadi Notion aja, kalau di Notion tuh lebih ke teks, banyak teksnya gitu. Makanya kalau teman-teman nanti ingin melakukan research, kalau bisa menggunakan Miro atau mungkin Figma yang lebih ada visualisasinya. Jadi nggak bosen, nggak capek. Karena eh, sesuai experience aku yang kemarin tuh terlalu banyak kata-kata itu bikin pusing gitu. Eh, akhirnya satu kelompok itu ngedown, sempat ngedown dan juga capek gitu overwork karena ngerasanya itu ih banyak banget ya kerjaannya gitu. Itu sih. Terus ini desainnya itu dikasih contoh aja, eh, dikasih lihat gitu prosesnya itu seperti apa gitu kayak user flow, wireframe, design system seperti itu. Kemudian ini yang terakhir karena ini challenge yang pertama, jadi research-nya belum banyak dan desainnya juga belum begitu banyak seperti itu.
Oke, teman-teman. Oh ya, jangan lupa juga kalau di portofolio itu di depan dan di belakang itu dicantumin kontaknya. Jadi jangan cuma di depan. Kadang kayak HR itu eh, udah capek gitu. Misalnya kalian banyak gitu kan. Misalnya ini masih sedikit. eh, Maksudnya ini masih sedikit kan, cuma beberapa doang. Tapi ada beberapa HR tuh yang ya udah deh kontaknya nanti aja. Akhirnya di X gitu kan. Itu disarankan di depan dan di belakang portfolionya itu dicantumin kontak kita seperti itu. Oke, mungkin untuk portfolionya kayak gitu. Kalau emang kalian mau lebih simple lagi, itu bikin aja di Figma eh, seperti kayak kalian bikin hi-fi buat web, kemudian diupload di Behance atau enggak di Dribbble gitu. Kalau ini kan lebih ke PDF ya. Jadi kalian bisa lebih detail ngejelasinnya seperti itu. Oke, untuk plugin teman-teman sudah paham belum? Plugin itu apa ya? Plugin di Figma ya. Ada yang udah tahu plugin itu apa? Mungkin sebelumnya aku ini dulu kali ya. Teman-teman udah paham belum tadi yang mengenai CV dan juga portfolio? Kalau udah paham boleh minta jempolnya. Oke, makasih Aulia, makasih Aska. Yang lain gimana? Oke, Ahmad Mukhlis, Liza juga udah, Fawas udah, Fahri udah. Oke, Lisa udah. Udah ya. Sheva gimana Sheva? Oke, Sheva juga udah. Ya, jadi emang butuh waktu cukup banyak sebenarnya membuat portfolio tuh, apalagi kalau emang mau detail ya. Oke, ini tentang plugin. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu dan mungkin ada yang belum tahu juga. Oh iya, Aska boleh. Maaf ya Kak, izin tanya nih Kak. Hmm. Kan kalau tadi yang Kakak contohin di portofolio Kakak itu kan hasil project yang udah publish ya Kak. Ada yang belum publish, ada yang udah publish. Yang Nah, publish baru satu doang sih. berarti kalau kalau mau mencantumkan di portofolio itu nggak harus semuanya dipublish ya Kak? Atau kayak kita nih misalnya iseng bikin project, terus bisa nggak sih Kak dicantumkan juga di situ gitu Kak? Ya, bisa, bisa. Bisa aja. Nanti nulisnya personal apa ya? Personal experience aja sih kayak eksperimen gitu, coba-coba. Ya nggak apa-apa. Malah sebelum ini ya kalau mau aku kasih tahu, tapi aku malu sih ngasih tahu portof aku yang sebelumnya. Itu untuk masuk ke Apple Academy, itu aku coba-coba ini loh akademi yang kayak apa sih akademi UI UX itu yang di kan ada tuh yang kayak kita masukin. Aduh, aku lupa. Sorry guys. Bentar namanya itu apa ya? Akademi yang online itu loh. Terus nanti kan ada proyek kecil, nanti kita kerjakan gitu kan. Nah, itu biasanya aku masukin juga tuh. Padahal kan kita nggak ada sangkut pautnya ya sama perusahaan apapun gitu. Atau enggak kita iseng-iseng coba-coba bikin website gitu. Terus bikin desainnya, terus desain portofolio website aku aja tuh dimasukin di portof gitu sih. Malah Nah, kalau misalnya kalian udah sering nyoba-nyoba, udah sering eksperimen sendiri, berarti kan itu menunjukkan kalian suka belajar hal baru. Kalian juga easy learning gitu. Kelas BWA bukan apa ya? Akademi.
Ya, aku lupa lagi guys namanya. Nanti deh. Kayak semacam skill academy gitu-gitu loh. Bukan binar. Pokoknya online course gitu deh. Kayak online course gitu teman-teman. Jadi aku coba-coba ini aja kalau misalnya ada yang free gitu kan UI UX designer. Dan biasanya tuh diajarinnya cara bikin persona gitu kan. Itu beneran aku bikin gitu. Kayak kita sekarang aja kayak gini kan. Kayak kemarin kita disuruh bikin aplikasi hi-fi aplikasi library UIN. Nah itu aku beneran jadiin gitu buat jadi porto kita gitu. Dan nanti kan kalau kalau kita kan sekarang kan ada lembaganya ya. Sorry, ada lembaganya ya. Jadi GDC UIN Jakarta gitu. Misal kelas UI UX gitu. Misalnya nanti UI UX designer eh, di GDC UIN Jakarta kelas UI UX gitu. Itu bisa dijadiin porto. Makanya kemarin tuh aku anjurkan banget kayak Shefat kemarin tuh sebenarnya udah bisa dijadiin porto gitu. Itu bisa banget kok. Nggak harus kita magang gitu, nggak harus kita kerja dulu atau gimana. Oke, Admina. Oke, oh Jova. Oke, Kak mau nanya masuk Apple Dev gimana prosesnya? Apa yang dilihat dari portal biar keterima? Oke, aku sendiri tuh sebenarnya nggak tahu ya kenapa bisa keterima. Mungkin aku kasih tahu porto aku dulu, tapi masih ada nggak ya? Masih ada nggak ya CV aku dulu? Itu benar-benar masih acak-acakan. Malah opreknya, open recruitment itu sudah berlalu guys. Jadi biasanya itu awal pertengahan tahun, mungkin teman-teman nanti 2022 mulai Juni itu masuk ke, nggak apa ya, aku masih tahu tentang Apple Academy nih. Apple Developer Academy, mungkin bisa ke website ini. Jadi teman-teman bisa daftar, enjoy aja ya prosesnya karena lumayan lama dan ribet, tapi worth it banget. Oh, Sheva keluar. Oke. Ya, adanya buat tahun depan lagi 2023. Jadi yang untuk 2022 itu udah ditutup, udah full juga. Teman-teman bisa coba nanti yang untuk 2023 kan masih maba-maba juga ya ini masih disarankan sih aku saranin semester 5 itu ikut. Jadi nggak terlalu keteteran sama kuliahnya. Kalau bisa juga kalian udah nabung dari sekarang 24 SKS terus. Jadi kalau masuk Apple Academy itu nggak keteteran gitu. Untuk portonya, bentar ya. Aku cari dulu. Kalau nggak salah tuh, aku malah masih absurd banget. Portofnya itu semua proyek yang pernah aku kerjain dari yang kuliah nih, misalnya kayak Pak Hendra kan disuruh bikin web gitu. Itu aku masukin aja gitu. Terus pas kuliah tentang AI ya kan, itu aku bikin chatbot maksudnya itu aku masukin juga. Pokoknya semua project yang pernah aku kerjain tuh aku jadiin portof yang kayak kemarin kayak tadi itu bentuknya PDF. Seperti itu aja sih teman-teman. Kemudian kan ada proses ininya ya, testingnya, tes online-nya. Itu kalau bisa jujur aja, jangan ngelihat Google karena ternyata itu tuh ada recordingnya. Setiap klik yang kita lakukan gitu di mouse-nya itu ada recordingnya. Jadi kalau misalnya ketahuan buka Google atau buka yang lain-lain itu kelihatan gitu. Yang penting jujur aja. Terus biasanya nanti kan setelah berkas masuk itu bikin portofolio, bikin motivation letter. Kalau diterima kita masuk ke tes online.
tes online keterima, kita suruh dibikin video, motivation video itu dimasukin ke YouTube. Kalau misal kalian mau lihat motivation video aku juga ada sih, masih ada di YouTube. Itu bisa jadi referensi juga. Kemudian setelah itu diterima baru interview gitu. Nah, interviewnya ini juga pakai bahasa Inggris ya, teman-teman. Jadi semangat aja. Sebenarnya bisa sih dicampur kata. Tergantung mentornya. Kalau kalian dapat mentornya orang Indonesia, biasanya boleh dicampur. Tapi kalau mentornya ada yang dari luar, ya wajib bahasa Inggris gitu. Ya gitu untuk Apple Academy. Terus untuk plugin Figma, sebenarnya kalian bisa explore sendiri, tapi mungkin ada teman-teman di sini yang belum pernah menggunakan ini ya plugin Figma ya. Ada yang udah tahu cara explore kayak gimana? Sheva, aku mau nanya deh, Sheva. Iya, Kak. Ya, Sheva kemarin bikin hi-fi aplikasinya itu menggunakan plugin nggak? Pakai plugin buat ikonnya, Kak. Untuk icon ya. Itu Iya. itu pakai plugin apa? Lupa namanya, Kak. Nggak terlalu ngeliatin. Tapi kemarin cuman lagi nge-search terus nemu yang pas terus aku install. Ya, oke. Paham. Ya, emang begitu sih sebenarnya. Kita harus explore sendiri, searching sendiri. Tapi di sini mungkin ada teman-teman yang belum pernah megang Figma sama sekali. Untuk teman-teman yang udah eh, bisa didengar aja. Atau mungkin ada yang mau ngasih masukan di sini eh, pluginnya apa aja? Ya, Iconify. Benar-benar. Nah, di sini untuk ya hero icons juga bagus. Jadi di sini ketika kita membuat hi-fi gitu, nggak mungkin kan? Misalnya kita untuk cepat ya, untuk prosesnya lebih cepat, kan bisa aja nih kita nge-Google misalnya icon free gitu. Ya malah ke ini gua. Sorry guys. Nah, misalnya, aduh, ada telepon, bentar ya. Bentar guys. Bentar ya Jova, 1 menit. Oke, I'm back. Jadi, ini aku mau share, tetap masih ya share screen ya. Oke, jadi aku lupa lagi. Bisa aja kita misalnya icon free, ya kan? Icon free. Terus kita cari satu-satu di flat icons gitu. Nah, it's gonna take a lot of time untuk nge-save dan segala macam. Dan sekarang Figma dan Sketch juga sebenarnya ada sih namanya plugins. Plugin itu bisa diakses di klik kanan aja. Kemudian ada plugin di sini. Nah, plugin yang aku gunakan itu sebenarnya masih sedikit karena kemarin juga belum explore banyak mengenai Figma gitu. Tapi kurang lebih aku udah menggunakan ini. Biasanya tuh blush. Ada yang udah tahu blush itu apa? Blush itu adalah
free ilustrasi gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian ingin menggunakan ilustrasi, misalnya untuk hi-fi, itu bisa aja langsung dimasukin seperti ini. Kayaknya ada juga deh namanya humans. Ini bisa diganti-ganti juga outfitnya. Ya gitu deh. Pokoknya dieksplor aja. Teman-teman juga pasti bakal senang banget kalau emang ininya desain ya. Kemudian ada juga chart. Ini misal kalian mau membuat sebuah chart, itu bisa. Misal mau chartnya itu bentuknya bar chart, oke tidak bisa. Oke, tabelnya misalnya ada datanya, kalian masukin ke sini bisa. Kemudian dia bakal otomatis ke generate gitu. Kemudian ada juga ini untuk convert ya Figma ke Sketch karena kemarin kan butuh converter jadi aku ini Iconify, iya yang Novia bilang Iconify itu gampang banget diaksesnya kayak kemarin karena aku bilang misalnya mau apa ya profile kan kayak kemarin tuh di search aja nanti yang sesuai dengan yang kalian mau gitu. Cukup di drag and drag atau diklik. Oke, kemudian ada lagi image palette. Nah, misalnya ini nih, kalian mau bentar, aku pakai blush deh. Misalnya ada beberapa foto, ya ada beberapa foto yang kalian, dia hilang. Oke. Misalnya begini, ada 2 foto. Kemudian kita mau generate color palette yang biasanya itu untuk desain ini ya, untuk desain sistem, membuat desain sistem. Biasanya kita kan membuat mood board tuh. Kalau kalian tahu mood board itu seperti apa? Mood board. Mood board itu biasanya seperti ini nih. Kalian masukin dulu beberapa foto yang relevan dengan apa yang udah kalian research. Kemudian di kasus ini misalnya aku dua foto ini ya. Ini adalah mood board kita. Kalau kemarin kan misalnya mahasiswa gitu, foto mahasiswa sama Almed UIN misalnya, sama gedung perpustakaan misalnya. Itu di select aja, kemudian klik kanan, plugin, kemudian image palette. Tuh, dia langsung dapat image palette-nya. Seperti itu. Nah, dari sini misalnya kalian mau buat color palette-nya, boleh langsung diginiin. Bisa gitu ya. Yang ini tuh warna apa ya? Bisa mau pakai warna pink ini. Oke, tinggal begini. Ini nggak oval banget ya. Nggak oval, nggak circle. Saya gitu. Terus mau ngambil yang mana ya? Hitam. Oh iya, terus salah. Semua ngambil yang hitam. Terus yang ini mau ngambil mood board-nya yang ini gitu. Bisa aja. Jadi tadi ya pluginnya namanya image palette. Kemudian lorem ipsum. Ini tuh buat apa? Ini tuh biasanya untuk yang lorem ipsum itu loh. Buat lo-fi biasanya. Untuk membuat lo-fi. Ini caranya kalau nggak salah tuh begini deh. Nah, misalnya mau sentence-nya ada berapa, ada words, misalnya generate. Nah, dia nanti generate-nya seperti ini. Gitu. Untuk lo-fi ya, biasanya kalau hi-fi udah kata-kata yang beneran gitu. Ini untuk mempersingkat aja. Nah, kemudian ini Marvel, kalau kalian mau convert
dari Figma ini masukin ke Marvel untuk prototyping, itu bisa diklik, diselect semua frame-nya, kemudian diklik ini Marvel. Remove background, misalnya kalian memasukkan sebuah foto, paham ya remove background, misalnya biar dia kelihatan seperti PNG gitu. Nah, kemudian table generator itu sama generate table gitu. UI gradient, fill to gradient. Apa ya? Aku lupa sih. UI gradient. Oh, kalau misalnya mau nge-gradient gitu. Bikin desain yang ada gradientnya. Gitu ya teman-teman. Misalnya seperti itu. Kemudian Unsplash. Unsplash itu sama, dia juga ilustrasi dan foto-foto dan ilustrasi. Misal untuk background ya, kalian mau buat background tapi nggak tahu nih mau masukin apa aja. Oh ya kayak gini nih misalnya, kayak gini, ini sama ini, loading. Nah dia langsung masuk. Jadi free pictures. Tuh. Oke, nah untuk explore kalau kalian mau cari-cari plugins yang baru itu bisa manage plugin. Ini kan semuanya ada di sini. Terus browse plugin. Nah, ini kalian search aja. Misalnya yang belum apa ya. Tadi tuh ntar aku lihat dulu. Ada type untuk font ya biasanya tuh. Untuk font. Oke. Bentar. Ya ini semuanya bisa di ini sih. Salah. Type. Biasanya tuh kalau atau enggak iOS gitu kan kalian mau mau tahu plugins untuk iOS gitu. Swift Package Exporter atau enggak apalagi ilustrasi. Illustration itu dicoba aja. Ini kan ada files nih 99 kita ke plugin aja. Mapsicle, oke. Never take screenshot of a map again. Oh ya, ini untuk masukkan map ya, map ke dalam aplikasi. Yes, biasanya web. Benar-benar. Yes, seperti itu. Jadi ini untuk mempermudah, caranya juga tinggal install aja. Install udah. Nanti bisa dipakai di ini kita. Seperti itu, guys. Misalnya kita balik lagi. Wih, kita plugin. Mana tadi? Mapsicle. Open. Terus nanti dia muncul sendiri. Seperti itu. Saya create map. Oke, gitu aja sih teman-teman. Biasanya ini tuh bisa biar nggak kelihatan ini banget ya. 80. Yang nggak ngejreng banget. Alright, mungkin dari yang plugin Figma-nya segitu. Yang penting kalian udah paham cara explore-nya tuh seperti apa.
Karena aku juga nggak tahu ya kalian butuhnya itu apa aja gitu. Nah, sekarang masuk ke final project teman-teman. Jadi di sini aku lihat dibagi jadi 3 ya. Jadi 3 tim. Mungkin Jova bisa bantu aku untuk pembagian timnya yang kemarin itu seperti apa. Ya, jadi kemarin tuh satu kelompok itu bisa 2 sampai 3 orang sih Kak, dan mereka jadi milih sendiri gitu timnya. Ini semuanya itu nge-redesign landing page-nya ya? Iya, semua nge-redesign landing page, jadi semua terserah mereka dan udah disiapin juga aset-aset ya. Jadi mereka tinggal kayak redesign aja mau ditaruh di mana, terus apa yang ilustrasinya apa yang mau dimasukin gitu sih Kak. Oke, mungkin dari kelompok 1 ini ada nggak ya? Virgi dan Navaris. Kayaknya Virgi. Belum ada juga sih link Figma-nya. Virgi. Mungkin teman-teman yang udah kali ya. Ini ada siapa nih? Naufla sama Liza. Aku udah buka sih ini Figma-nya. Naufla sama Riza ada nggak di sini? Ada Kak. Ada Kak. Oke. Ini mungkin aku share screen, nanti teman-teman jelasin ya. Oh iya, boleh Kak. Oke. Nah, ini teman-teman. Udah kelihatan ya, mereka udah ada color paletnya. Oke, Naufla sama Liza bisa dijelasin dulu. Iya Kak, jadi ini kan kalau yang kemarin GDSC landing page-nya itu kalau yang dari awal itu kan background-nya putih gitu ya Kak. Nah terus kita kepikiran pengen ngebuat konsep kayak glass morphism gitu. Jadi ya, nah terus kayak ini belakangnya background-nya. Kalau kemarin kan aku belum tahu kalau ada plugin yang bisa pakai apa gradient gitu ya. Jadi ini aku baru pakai, jadi pakai ellipse gitu, terus ya aku taruhin gitu yang sesuai color palette-nya ini ada biru, hijau, kuning, merah gitu. Nah terus aku bikin blur gitu ellipse-nya, jadi berapa gitu blurnya. Nah terus abis itu kita ngebuat ininya top navigatornya itu kan kayak ini kan lagi di home gitu ya Kak. Jadi itu ceritanya ada garis di bawahnya itu untuk menentukan kalau kita lagi di home-nya gitu. Nah, terus, terus itu ada kemarin kalau di awal itu kan nggak ada login sama sign up ya Kak, kalau di GDSC awal itu. Nah, itu jadinya kita membuat button login sama sign up-nya di bagian kanan atas. Nah, terus dari situ ini kita juga ngebuat kesan kan karena kita pengennya pakai konsep glass morphism gitu, jadinya ini kayak kesannya ini kaca gitu. Nah terus ini what is Google Developer Student Club-nya. Terus setelah itu di bawahnya kayak gini. Nah ini kan ada dua frame gitu ya Kak. Awalnya kita buat yang frame desktop 1 gitu kan. Nah cuman kita mikir kayak yang di scope pertama itu, yang frame pertama itu dia terlalu ngekang gitu. Ini kan kalau yang ini nih, itu kan kayak I want to be part of us, terus bawahnya ada dikotakin lagi gitu kan, our activities. Nah itu jadi kayak nggak ada apa sih namanya itu loh Kak, yang kayak white space-nya gitu, jadi kayak kesannya ngurung banget gitu. Nah jadi kita ubah gitu jadi yang kayak yang di kanan itu jadinya dikotakin itu. Nah ini kan kita belum selesai juga ya Kak, jadi baru sampai our weekly class. Ntar di our weekly class itu kita kayak pengen dipakein prototype gitu, ntar bisa usernya bisa ngegeser-geser ke kanan gitu Kak. Vertical scrolling ya? Iya. Oke, jadi perubahannya dari yang kiri ini ke kanan ya? Iya, Kak. Paham. Oke, yang dari aku lihat sih,
Sebenarnya ini udah bagus ya. Terus new invention juga dari yang putih polos terus pakai desain glass morphism itu juga udah oke, ada alasannya juga. Terus untuk yang kotak-kotak ini itu sebenarnya kalau yang kiri kan konsisten gitu ya kelihatannya. Dan kalau di desain tuh sebenarnya perlu juga untuk si usernya untuk ngerasa nggak terlalu banyak informasi nih yang harus diserap di waktu yang sama gitu. Jadi untuk perubahan dari yang ke kiri ke kanan itu udah bagus banget karena kalau yang di kiri nih yang kotak besar seperti ini nih our activities langsung ada workshop, tech talk, showcase gitu. Jadi kelihatannya satu informasi itu dirangkup jadi satu secara langsung gitu. Dan itu biasanya psikologi si usernya juga ngerasa wah banyak banget gitu. Dan itu tergantung juga sih. Kalau emang biar kelihatan aktivitasnya banyak, ya bisa aja gitu. Tapi kadang kan kita pengen si usernya itu memahami ya dan juga mengerti gitu. Jadi untuk ke kanan ini udah oke. Dan sebenarnya tuh di dalam desain jangan terlalu mengotak-ngotakkan informasi. Kalau emang dia masih bisa dicerna tanpa adanya sebuah kotak, sebuah barrier gitu, itu lebih baik nggak usah gitu. Seperti yang kalian lakukan yang our activities ini gitu. Kalau yang kiri kan dikotakin, kalau yang kanan tidak dikotakin. Sebenarnya yang ini nih want to be part of us sebenarnya nggak dikotakin atau diginiin juga nggak apa-apa sih. Tapi untuk konsistensi gitu kan, teman-teman juga butuh UI desain yang konsisten. Jadi udah oke sih menurutku. Dan ini ilustrasinya bikin sendiri atau gimana? Enggak Kak, jadi itu kan kemarin kita belum tahu juga kalau misalnya ada plugin yang kayak tadi. Gitu ya Kak. Nah itu kita masih nyari dari Google gitu Kak, yang free Illustrator gitu. Itu kalau kemarin aku tahu dapetnya dari Manypixel Kak. Ya oke. Sebenarnya ada juga buat sendiri. ilustrasi kalau nggak salah tuh namanya Humans nih. Ini juga ilustrasi sih, Humans. Kayak gini. Teman-teman juga bisa. Biasanya ini untuk terserah sih, bisa ini juga untuk web. Ini aku kasih kali ya. Humans juga ada kok di Figma biasanya. Nih. Nanti teman-teman coba ya. Ada deh kayaknya, harusnya ada. Human. Berapa sih tadi A-nya? Nih plugin. Ada nih. Jadi bisa di duplicate atau diinstal pluginnya. Oh ini ada nih. Tinggal diinstal aja. Oke, sudah oke. Tapi ya mungkin untuk mempersingkat nanti teman-teman itu gunain plugin ya. Gunakan pluginnya. Terus sharing. Nah, kalian tuh dapat informasi ini semua udah dijelasin ya awalnya Jova? Atau ada pengembangan lagi di website GDC UIN-nya? Enggak Kak, jadi kalau misalkan kayak pengertian what is Google Developer Student Corps itu juga udah ada penjelasannya sih di desain sebelumnya. Cuman kalau misalkan mereka mau ubah kata-katanya itu juga bisa. Misalkan mereka mau ubah kata-kata workshop yang sebelumnya di website sebelumnya, terus mereka mau ubah kata-kata itu juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi semua informasi itu dikasih tahu dulu ya apa aja yang ada di landing page-nya gitu. Iya, kayak di Our Activities itu ada kegiatan apa aja. Cuman ada 4 sih, cuman workshop, TED Talk, sama gitu-gitu Pak. Boleh ini nggak kirimin link GDC webnya? Sama ini login sama sign up itu emang
emang ditambahin gitu? Apa? Sebenarnya sih di web GDSC nggak ada login sama sign up karena kan cuman landing page doang, cuman ngejelasin doang. Gitu, Kak. Ya, jadi mungkin ini ya, Liza bisa dihapus aja login sama sign up-nya, terus si navbar-nya itu lebih ke kananin, karena kan kita juga ngedesain sesuai kebutuhan gitu. Kalau emang login sama sign up itu hal yang cukup besar ya, dan berpengaruh juga tanpa dan ada gitu. Maksudnya adanya si login dan tanpanya login juga berpengaruh. Jadi untuk penambahan yang besar seperti ini itu mungkin karena tadi juga aku nanya ya ke Jova, katanya belum ada sign up sama login, jadi sebaiknya dihapus saja gitu. Oh iya Kak, makasih ya Kak atas sarannya. Oke, jadi kita tanya dulu kebutuhannya apa. Kalau emang dia nggak butuh, ya nggak usah gitu. Ini desain awalnya ya? Iya, Kak, itu desain awalnya. Oke, jadi ada what is weekly session, Google Events, for team. Oke. Jadi udah tahu ya informasinya apa aja gitu. Oke, kalau gitu udah bagus. Udah bagus banget. Ini juga touch of colors-nya warna-warni karena emang Google kan, GDG juga warna-warni, color palette-nya juga udah kelihatan. Berarti udah ada landasan juga kenapa memilih warna-warna ini. Udah oke. Ilustrasinya juga warnanya udah menyesuaikan, so bagus. Paling itu ya masukannya, loginnya, sama kasih space, kasih jarak yang sedikit banyak lagi gitu, karena kalau terlalu berhempitan itu kelihatannya kurang eye pleasing aja gitu. Ya, keren banget. Ayo Iya, kita terima kasih banyak Kak. Terima kasih Kak. kasih jempolnya untuk teman-teman kita. Yeay, oke, terima kasih. Selanjutnya itu ada kelompok mana lagi nih? Andi ya ini. Andi, Aulia, Sheva. Oke, mana nih teman-teman? Halo teman-teman. Mana Sheva? Sheva sama Aulia nih. Dan Andi. Ada yang mau bertanya kah? Ini kayaknya belum bikin ya? Apa gimana? Ini page 1, page 2. Halo Kak. Halo. Gimana Andi prosesnya? Ada kesulitan kah? Jadi rencananya kan minggu kemarin tuh kita kan bertiga. Terus rencananya kita bikin dulu nih satu orang bikin dulu. Nanti minggu ini habis A kelas ini nanti kita diskusi lagi gitu. Jadi kayak ngambil ide dari setiap orangnya gitu Kak. Jadi sekarang belum diskusi. Oh, oke. Setiap orang bikin satu-satu gitu. Ini Virgi angkat tangan mau bertanya kah? Iya Kak, mau tanya. Oh sebelumnya iya. Mohon maaf. Ini untuk final project-nya kira-kira sampai tanggal berapa Kak terakhir? Tanggal 31 ya Jova? Iya, untuk deadline tanggal 31. Oke. Tanggal 31. Tapi ini untuk diskusi bareng aja. Siapa tahu teman-teman ada kendala atau ada proses yang belum ngerti. Dan mungkin kalau emang udah ada prosesnya juga didiskusiin gitu. Mungkin ada masukan-masukan seperti itu, Virgi. Iya, saya belum bikin soalnya masih terkendala waktu juga sih, masih banyak tugas dari kuliah. Oke. Mungkin aku juga bisa sharing kali ya cara pembagian waktu dan
pembagian kerjaan gitu sama satu tim gitu. Tadi Andi ya, Andi bilangnya tadi satu tim itu mau ngerjain satu-satu dulu, kemudian diskusi mana yang lebih bagus gitu. Nah, di dalam kalau aku sih sebagai pengalaman ya, sebagai pengalaman bekerja satu tim ngedesain pasti banyak ide-ide yang berbeda, pasti juga teman-teman juga banyak ya, misalnya yang tidak satu pendapat gitu. Misalnya kayak warnanya kayaknya bagusan ini, bagusan itu. Nah, kalau aku tuh dalam satu tim yang paling penting adalah kepercayaan. Kita ngobrol dulu, kita tuh mau buat yang temanya tuh seperti apa, kita deal-in dulu kayak tadi kan tipe desainnya itu yang glassmorphism ya, itu udah deal kan, berarti mereka udah oke deal kita yang glassmorphism kita sesuai dengan itu ya gitu. Nah, dari situ baru tuh dibagi tugas. Misalnya di sini kan ada beberapa ini ya, mungkin aku share screen. Nah, di sini kan ada beberapa part ya teman-teman, kayak misalnya di landing page itu ada bagian ini nih atasnya, terus juga want to be part of us. Ini kan sebenarnya bisa di breakdown ya, bisa di chop down, bisa dipotong-potong lebih kecil lagi, jadi bagian yang lebih kecil. Misalnya si A gitu, misalnya Aulia itu ngedesain bagian what is developer club, student club sampai sini gitu. Terus nanti si Andi itu dari sini sampai ini gitu. Dan temennya yang ini sampai ini. Jadi kayak dikasih jobnya masing-masing, kasih misalnya dikasih kepercayaan lah ke temennya. Gue percaya sama lu, nanti kita udah ada desain sistemnya seperti ini, kita juga udah ada temanya, tema desainnya itu ini, kita ilustrasinya itu stylenya seperti ini. Kan ada juga tuh, misalnya teman-teman nggak mau pakai ilustrasi, ada tipe-tipe desainer yang sukanya pakai foto yang langsung gitu, foto yang real, foto teman-teman yang GDC yang GDS yang benar gitu. Misalnya minta ke Jova, Kak aku nggak mau lah pakai ilustrasi, aku mau pakai foto teman-teman Google Developer Club yang benar gitu. Yang benar, yang asli, maaf, sorry. Maksudnya kalau ada aktivitas atau gimana, itu kan ide-ide baru tuh, masukan baru. Itu diobrolin dulu, kalian sepakatnya gimana, baru dibagi tuh. Misalnya kalian dibagi jadi 3 ya, kalau misalnya satu tim 3, itu dibagi, kamu ngerjain ini, udah. Habis itu terserah kamu mau ngerjainnya kapan aja. Yang penting nanti misalnya tanggal 28 itu udah selesai ya, nanti kita diskusi lagi gimana. Terus nanti kalau misalnya ada masukan dari teman-teman itu dibicarakannya pas tanggal 28 itu. Gitu. Jadi efektif daripada satu orang mengerjakan semuanya dari atas sampai bawah gitu. Terus ada tiga different desain gitu, ada 3 tipe desain yang berbeda. Dan itu bakal lebih lama diskusinya nanti. Akhirnya bertele-tele dan akhirnya ngebuat desain yang baru lagi. Seperti itu sih kalau pengalaman aku ya. Mungkin Aulia tadi, siapa yang ngomong tadi? Andi ya? Andi udah paham belum Andi? Itu masukan aja sih dari aku biar teamwork kalian itu lancar gitu. Paham Kak. Makasih Kak sarannya. Oke. Terima kasih Kak. Oke, untuk teman-teman yang belum selesai juga kayak gitu ya. Jadi kalau bisa nggak apa-apa, kita banyak kerjaan, banyak kerjaan kuliah itu dimaklumkan, tapi yang penting time management dan manajemen dalam satu timnya itu yang baik gimana gitu. Saran aku sih kayak gitu. Karena kalau emang ngerjain semuanya itu kita ngerasa banyak banget ya, males nanti aja. Coba kalau cuma dikasih satu partisi tadi gitu. Terus kalian ada waktu
sejam gitu leha-leha. Ya udah kerjain satu itu udah kan kelar. Paling nanti tinggal nunggu tanggal 28 misalnya diskusinya, terus masih kurang puas gitu ilustrasinya mau ganti, ya udah diganti. Terus nanti pas diskusi udah tinggal fokus kalian ngutarain kenapa kalian milih desainnya seperti ini. Kalau udah cocok sama teman-temannya juga ya udah tinggal digabung-gabungin ya kan, tinggal difinalisasi, udah oke. Itu lebih cepat prosesnya. Oke, gitu sih Jova. Ini teman-teman juga belum pada ngerjain sepertinya. Ya aku cuma bisa ngasih masukan dan saran aja. Ini untuk Sheva juga aku saranin ya. Ini dibuat yang Win Library-nya, aplikasinya dibuat portofolionya. Mungkin di Behance atau enggak di Dribbble. Itu bisa dibuat ya. Mana nih Sheva? Oke lah. Iya Kak. Iya, soalnya sayang banget ini kamu udah niat banget bikinnya. Terus udah ada ini juga kan wireframing-nya. Itu bisa tuh wireframing-nya. Terus mungkin kamu jelasin dikit ini kenapa kita membuat aplikasi ini. Kemarin kan ada kan yang UX yang awal-awal tuh udah ada research-nya mengenai kenapa teman-teman ngerasa kekurangannya apa di perpustakaan UIN itu juga bisa dimasukin sebagai portofolio kamu. Iya itu sebenarnya juga project pertama aku bikin kayak gitu dan aku belum tahu gitu Kak buat bikin portofolionya jadi belum sempat aku bikin. Iya, tadi nggak apa-apa sih. Ini cuma saran aja kalau emang kamu mau meneruskan, mau serius ya di bidang UI UX, ini juga udah cukup gitu untuk sebagai portofolio kamu gitu. Jangan lupa juga explore lebih lanjut lagi. Mungkin nanti aku juga pengen bikin portonya, tapi mungkin belum sekarang karena aku masih baru itu aja. Iya ya, nggak apa-apa. Ini saran aku aja kalau misalnya mau seriusin, jangan lupa bikin portofolio. Karena sepengalaman aku juga setelah beberapa minggu mengerjakan satu project itu feeling-nya terhadap project itu tuh udah mulai memudar gitu. Jadi saat ngedesain portofolionya jadi bingung gitu. Oh ya kemarin research-nya kenapa kayak begini ya gitu. Itu jadi hilang aja gitu. Oke, untuk teman-teman yang lain juga ya, jangan Sheva juga bisa mulai bikin membangun portofolio UI UX kalian. Oke, Sheva, udah ya. Mungkin masih ada yang mau ditanyain sama Kak Hana, boleh tentang portofolio Kak, ya kan boleh tentang yang project tadi, kalau masih ada yang mau ditanyain. Halo Kak, izin tanya. Halo. Boleh Aulia. Kan maaf ya sebelumnya nggak bisa on cam, ini layarnya agak gelap. Ya nggak apa-apa. Ya. Kan kita kalau nyari referensi itu biasanya di Dribbble atau di Behance. Nah, dengar-dengar kalau yang kita ambil referensi dari Behance itu nggak harus pilih-pilih yang benar ya ngambilnya, karena dengar-dengar tuh di Behance jarang nerapin yang kayak hanya mentingin estetikanya gitu Kak, kayak nggak nerapin kayak hierarkinya yang gitu Kak. Benar-benar. Gimana tuh cari guideline. nggak nentuin desain rulesnya. Nah terus gimana sih kan nyari yang referensi yang benar-benar tuh emang bagus dan emang kita bisa ikutin buat desain kita gitu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Aulia. Ini bagus banget pertanyaannya dan emang benar banget di Behance sama
sama dribble itu biasanya cuman mementingkan estetikanya. Jadi makanya biasanya aku menggunakan referensi mereka itu hanya untuk misalnya placement ide-ide baru gitu kan. Biasanya mereka tuh bagus-bagus kan ada ide-ide baru gitu untuk ngambil ide aja, bukan berarti kita benar-benar copy paste desain yang sama gitu. Karena kita harus mengecek ulang apakah desain itu sesuai dengan interface guideline kalian gitu. Kalau misalnya di iOS kan ada yang namanya Human Interface Guideline, kayak yang pernah aku tunjukkan juga di sesi yang pertama. Itu ada yang namanya Human Interface Guideline dari Apple. Misalnya kita mau ngedesain WatchOS. WatchOS kan kecil sekali gitu kan interface-nya, layarnya. Jadi gimana ya cara ngedesain untuk WatchOS misalnya. Untuk notifikasi. Kita mau buat notifikasi di WatchOS gitu kan. Nah, ini kelihatannya guideline itu seperti ini. Untuk tampilan pop-up itu hanya seperti ini. Bisa ada ilustrasinya, ada title-nya dikit gitu. Kemudian misalnya kalender gitu. Itu seperti ini, udah ada template-nya gitu. Jadi paling kalian bisa mainin warnanya gitu. Cuman itu aja sih kalau di iOS Watch ya. Itu lebih spesifik. Tapi kalau misalnya di macOS atau enggak di iOS, itu ada template-nya lagi. Ada temanya dan misalnya kalian mau buat bar, tab bar gitu kan, navbar. Itu ada standarnya gitu. Jadi harus sesuai standar. Ya, standar title-nya itu seperti ini. Back button-nya itu wajib di atas kiri. Makanya teman-teman kemarin yang buat wireframing tapi menggunakan back button-nya itu di bawah. Aku ingat banget itu ada yang bikin back button-nya itu di bawah kiri. Itu tidak disarankan karena emang biasanya itu di atas kiri seperti ini untuk iOS ya. Dan kayaknya Android juga standarnya seperti itu. Dan kemudian kalau title-nya mau yang lebih besar itu di bawah kiri seperti itu. Dan itu udah ada size-size-nya juga seperti itu. Misalnya mau bikin tab bar. Tab bar itu standarnya seperti ini gitu. Dan ini juga bisa dibaca misalnya yang di avoid atau enggak yang jangan dilakukan tuh apa? Do's and don'ts-nya gitu. Misalnya tab bar-nya nggak boleh ditutupin sama page yang lain gitu. Dia harus selalu ada di setiap page gitu. Nah, ini tuh ada rules-rules-nya sendiri. Jadi sebagai UI UX designer juga sebenarnya lumayan ribet karena apalagi kalau kalian udah entitled gitu di satu device gitu. Kayak misalnya iOS. Juga harus tahu gitu yang nggak boleh apa aja gitu. Design for Android, sebenarnya aku nggak tahu ya, dan kayaknya aku sebenarnya nggak boleh ngomongin ini. Desain Android, tapi mereka juga punya kok. Tuh. Aku nggak tahu sih, nggak pernah. Guides-nya mungkin kayak gini kali ya. Notification-nya, style dan theme-nya gitu. Ya mungkin teman-teman bisa explore kayak gitu sih. Jadi benar banget Aulia kayak di Behance sama Dribble tuh emang buat estetika. Justru itu yang kita cari gitu. Kadang kita sebagai desainer karena udah muak gitu kan, udah capek nih. Gimana ya cara cari warna yang tepat gitu. Mungkin lihat dulu deh referensi-referensi yang lain gitu. Mereka udah bikin produk yang setipe ini. Misalnya kan ada ya, kita tuh mau bikin aplikasi tentang finance kah atau education kah gitu. Itu kita cari referensinya dulu gitu. Mungkin dari situ kita dapat masukan lagi atau enggak ada
fitur-fitur yang baru yang bisa kalian terapkan di aplikasi kalian, tapi perlu dicatat bawahi kalau kalian juga perlu menerapkan guideline interface sesuai dengan platform yang kalian akan bikin gitu, akan buat gitu. Nah, masalahnya ini mungkin teman-teman juga bakal tanya, dari tadi tuh aku ngomongin tentang mobile ya, mobile dari iOS sama Android. Nah, kira-kira teman-teman bisa teman-teman tahu nggak ada guidelines untuk web? Kalau aku sebenarnya belum nemu ya, kemarin juga belum belum ngelihat ada interface guideline untuk web. Jadi Google School. Ya, sebenarnya kalau untuk web sih aku belum ada guidelines yang benar-benar dipatokin gitu ya. Harus kayak begini gitu. Kalau iOS kan emang harus begini gitu. Itu aku belum lihat. Mungkin nanti kalau misalnya aku ketemu guideline interface untuk website, itu nanti aku kasih deh ya ke Jova. Oke, itu aja sih Aulia. Apakah menjawab? Iya Kak, terjawab. Makasih banyak Kak atas jawabannya. Iya, sama-sama. Ini yang lain, Raffi. Ini yang diam-diam aja, Liza. Udah ngerti? Insya Allah ngerti, Kak. Ya. Oke, teman-teman. Sebenarnya aku nggak tahu lagi sih harus bicarain apa ya, karena kan tadinya kita mau diskusi tentang setiap kelompok, tapi ternyata yang baru ngerjain tuh satu kelompok aja. Nggak apa-apa, yang penting semoga ya masukan-masukan dari aku dan juga referensi yang aku kasih bisa mempercepat proses desain kalian dan juga bisa bermanfaat lah untuk kalian semua gitu. Oke, Jova, kira-kira ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Yolanda Putri mungkin yang belum ada suaranya selama kelas. Muhammad Norik, Wiwin, lagi nih, Fahri. Cukup Kak dari saya Kak. Oke. Kalau misalkan udah nggak ada yang ditanya, mungkin bisa. Oh, ini masih ada yang nanya, Kak. Oke, dari Aska. Kak, ada saran nggak Kak supaya kita nemuin warna yang pas buat suatu desain? Oke, mungkin aku bisa ngasih tahu proses membuat mood board kali ya. Ini kita masih ada waktu kan ya? Oke, jadi aku buka sketch dulu deh. Tadi aku juga udah jelasin sebelum kita dari lo-fi ke hi-fi itu ada proses research lagi, yaitu nge-research desain sistem. Kita desain sistemnya mau seperti apa, warnanya apa, misalnya teksnya pakai font apa gitu. Itu perlu di research lagi. Bentar ya, high favorite type. Diet. Ih, nggak bisa dibuka dia. Oh, tidak bisa dibuka guys, bentar. Jadi mungkin aku sambil ngasih tahu ini ya prosesnya. Jadi dari tahap lo-fi ke hi-fi tadi kan ada proses
pembuatan desain sistem ya. Nah, desain sistem itu biasanya aku kasih tahu ininya deh. Biasanya tuh kita research dulu gitu. Orang yang menggunakan aplikasi kita itu seperti apa gitu. Dia misalnya anak muda Kak, kayak anak muda dan orang tua ketika menggunakan aplikasi kan berbeda tuh. Misal warnanya yang terlalu mencolok mungkin untuk orang tua tidak enak gitu ya untuk dipandang gitu. Terus kalau misalnya anak kecil kalau dikasih warna yang ngejreng-ngejreng itu malah suka kan. Jadi ada research kayak gitu dulu. Kemudian kita bikin mood board. Mood board itu apa? Kayak tadi nih, misalnya kita contohin aja deh, kita bikin mood board. Word framing. Jadi ketika kita mood board itu adalah kumpulan foto-foto yang menggambarkan aplikasi kita. Nah, jadi desain sistem itu seperti ini. Karena aku lebih simple sih membuat. Aku belum share screen ternyata. Share screen. Ini desain sistem. Jadi desain sistem tuh ada banyak hal, kayak misalnya tipografinya, colornya, gradientnya, misalnya kalau kalian menggunakan gradient ya. Terus buttonnya itu mau bentuknya seperti apa, warnanya apa aja. Itu biasanya itu aja sih. Tipografi, color biasanya, terus sama button. Itu yang paling penting, yang sering digunakan maksudnya. Terus mungkin kita bisa contohin, kita bikin sebuah desain sistem ya. Mana ya kita enter tool. Ini Perpustakaan UIN Jakarta misalnya. Kita buat sebuah mood board. Ini mood board kita ya. Teman-teman bisa ngasih tahu nggak UIN Jakarta tuh biasanya yang merepresentasikan apa? Misalnya UIN Jakarta nih. Logonya misalnya. Logo UIN. Kita comot dan nih. Bisa nggak ya di copy? Biasanya bisa. Kita comot. Set. Ini mood board kita ya. Nih. Terus apa? Perpus UIN. Enggak Almet UIN Jakarta. Waduh. Nih, ini deh. Ini Unpam. Sorry. Itu Unpam, guys. Siapa nih? Nggak ada yang proper apa. Sekarang tuh yang ini ya warnanya. Ya udah ini. Copy image. Paste. Saya ini. Terus apa lagi teman-teman? Perpustakaan. Buku misalkan. Buku-buku. Ini kita lagi membuat mood board. Ya, dia jadi. Ini ya. Terus apalagi buku. Library itu apa? Nih, misalnya kayak gini, buku-buku. Walaupun perpus UIN tidak estetik ini ya, tapi ya udah. Dia ngeblur guys. Book.
Kayak begini. Itu dikumpulin semua yang kira-kira merepresentasikan aplikasi kita. Terus seperti tadi tuh, kan kita ada pluginnya, kita gunakan pluginnya. Image palette misalnya, jeder. Nah, itu kan dapat nih satu-satu, jeder. Baru deh kita sebagai UI UX designer, kita tentuin nih, kita mau pakai warna apa. Kita sebagai UI UX designer kan kita tahu nih, misalnya warna yang cocok gitu untuk yang ini itu yang mana gitu. Jadi ini saya tentuin 150 set gitu. Copy paste gitu. Nah, biasanya dari 4 warna ini gitu, ada yang primary yang digunakan sebagai primary color, ada yang secondary gitu. Ada yang tertiary, ada yang misalnya background image gitu. Background color, sorry. Jadi misalnya dari ini kita mau pakai warna biru-biru nih kan, dominannya biru di sini. Biru-biru. Misalnya primary colornya yang ini, win banget ya kan. Misalnya, terus yang kedua, iya. Nah, yang kedua warna mana nih? Misalnya warna ini. Terus yang ketiga, ngambil dari situ lagi ya. Ini cocok-cocokin aja sih. Warna ini nggak cocok. Kita ambil dari sini. Ini. Jadi shades-nya kan dapat di sini. Oke, misalnya untuk background-nya ini gitu. Atau enggak putih yang lebih. Gitu sih. Kira-kira teman-teman ngerti nggak? Untuk Aska juga gimana? Berarti ini ya Kak, dari mood board tadi itu kita baru bisa explore warna apa yang bisa kita gunain gitu ya Kak? Jadi bikin mood board-nya dulu. Ini kayak gini. Terus generate color-nya. Biasanya tuh kalau manual orang kayak gini nih. Misalnya manual. Orang begini. Kayak cari-cari warna yang pas gitu. Kalau mau manual ya. Kayak gitu. Jadi seperti ini. Bikin mood board-nya dulu. Mood board udah jadi. Misalnya fotonya udah kira-kira ini ya yang susah banget sih ngomong. Merepresentasikan, terus kita bikin si desain sistemnya. Nanti kan udah nih color palette. Color palette ya udah ini. Ya kan. Terus nanti typography gitu. Typografinya gimana? Itu terserah. Nanti kalian ekspor sendiri. Misal mau apa nih title-nya. Ini kalau misalnya pakai iOS ya, iOS kan udah ada standarnya sendiri tuh. Ada teksnya sendiri. Kalau misalnya Android mungkin bisa, atau enggak web, itu kan bisa pilih sendiri ya. Itu kalian bisa pilih-pilih aja gitu. Misalnya title-nya ini, size-nya juga ditentuin. Misalnya size-nya 24 gitu. Ini. Terus di sini ada tulisannya size 24 gitu. 24 PX atau gimana. Itu dibuat semuanya gitu sih teman-teman. Emang pembuatannya seperti itu. Nah ini tuh biasanya nanti digunain gimana ya caranya si mood board ini dan desain palette, desain sistem ya. Jadi ini namanya desain sistem. Ini aku suka pakai robot tuh. Nah, gimana cara si desain sistem ini
itu gampang dipahami oleh si programmer. Jadi programmer tahu color palette-nya itu yang mana, yang primary, yang secondary, yang apa, terus button-nya itu bentuknya seperti apa. Jadi kalau mau diimplementasiin di aplikasinya itu gampang gitu. Oke, ini Naufla ada Kahana, aku boleh minta review dan saran yang udah aku buat, yang tugas kemarin itu enggak, soalnya kemarin aku berhalangan. Oke, boleh banget. Ini kira-kira Aska udah paham belum ya cara nemuin warna yang pas? Alhamdulillah Kak, makasih banyak Kak. Paham gimana alurnya dan gimana kecocokannya sekarang udah tahu itu Kak. Makasih banyak Ya, ya Kak. iya sama-sama. Nah, biasanya ini Aska color palette juga bisa direvisi loh. Jadi jangan kayak kalau emang kalian udah mencoba nih, misalnya kayak gini, dicoba misalnya backgroundnya sesuai kan, misalnya backgroundnya warna ini, kemudian teksnya primary color kan, biasanya itu warna ini gitu. Kalau emang nggak cocok nih kan, ini terlalu apa ya, ini terlalu eh, bright gitu, terlalu terang gitu. Nanti takutnya mata apa sakit matanya gitu. Ya udah nanti dicari lagi misalnya pakai yang ini gitu. Lebih oke ya udah go for it gitu. Oke. Sekarang kita masih ada 10 menitan kali ya, Jova. Aku mau review dulu nih punya Naufla. Jadi Naufla kemarin bikin e-library yang aplikasi e-library-nya. Ini masih loading ya. Oh ini udah hi-fi ya. Wah, oke. Ini fresh banget nih warnanya. Aku share screen dulu. Wow, oke. Dari color palette-nya ini udah kelihatan ya. Dominannya adalah pink dan bukan hitam, biru tua ya. Jadi ini color palette-nya. Ini welcome page, login page, sign up. Oke, home. Oke, book details, confirmation, borrowed, confirm. Oke, untuk si ininya, navbar-nya seperti ini. Ini udah bisa diprototypin nggak? Tadi Naufla ya? Kak, itu aku pikir kemarin gak perlu diprototypin gitu, jadi belum aku prototypin kemarin. Nggak apa-apa sih, nggak apa. Karena kemarin kan sampai hi-fi ya. Paling micro interaction-nya. Oke, dari sini ada welcome page. Ya benar, sebenarnya tuh welcome page itu perlu ya teman-teman untuk didesain. Sebenarnya juga ada yang namanya onboarding. Ada yang tahu onboarding nggak di sini? Kalau aplikasi pertama kali buka, itu kan biasanya kita ada onboarding tuh. Ada yang ngejelasin aplikasi itu tentang apa, aplikasinya itu misalnya fitur-fiturnya tuh apa aja gitu. Kayak ada yang bisa ngasih contoh nggak teman-teman? Aplikasi e-commerce misalnya Tokopedia. Pertama kali kita install, itu kan pasti ada onboarding-nya tuh. Aplikasi ini bisa ngapain aja itu. Nah ini sebenarnya bisa dimasukin sih. Naufla misalnya welcome page gitu. Sebelum si welcome page ini ada onboarding yang menjelaskan misalnya aplikasi UN Jakarta memudahkan kalian untuk meminjam buku dari mana aja, mengecek stok buku, terus ya pokoknya fitur-fiturnya itu dijelasin. Jadi kan biasanya orang nge-swipe kan tuh next, baru oke. Terus kalau udah oke selesai, dia masuk nih ke welcome page sign up gitu. Sign up sama login. Kalau dia sign up, dia ke sign up page, kalau login dia ke login page gitu ya. Iya, Nah, Kak. paling saran aku untuk micro interaction-nya, karena ini kan warnanya sama ya.
si masukkan email dan passwordnya. Nah, kita juga harus mikir nih, kalau misalnya passwordnya salah, nanti desainnya seperti apa, gitu. Kalau email dan password yang dimasukin salah nih, dia gagal untuk untuk login, itu nanti tampilannya seperti apa, gitu. Terus mungkin aku nggak bisa nambahin teks ya di sini. Kayaknya nggak bisa deh. Jadi gitu. Terus kayak gitu ya, hal-hal yang kecil. Kalau dari UI dari UI-nya sih udah oke. Paling perlu dipertimbangin lagi nih, kayak seperti ini JK Rowling-nya. Ini kan terlalu tipis, ya kan? Mungkin teman-teman juga ada yang minus gitu. Jadi susah gitu untuk dibaca secara cepat gitu. Mungkin ini bisa dijadiin bold, diperjelas lagi atau nggak diperbesar lagi gitu. Untuk teks itu biasanya ya subtitle seperti ini itu lebih besar daripada informasinya. Ya kalau ini kan lebih besar informasinya ya daripada subtitlenya. Nah ini juga sepertinya kayak gitu. Itu bisa dipertimbangin lagi. Nah untuk teks seperti ini udah cukup ya. Kalau emang lebih misal lebih panjang daripada ini, itu disarankan nggak di satu page gitu. Mending dibuat half modal. Kan ada tuh page halaman yang setengah doang, dia muncul sebagai pop up gitu kayak. Terus bisa di close. Itu bisa juga kalau emang teksnya terlalu banyak ya. Atau enggak dia bisa di scroll, tapi bagian ininya aja. Itu. Nah, paling yang di sini yang kurang tuh micro interaction-nya aja sih. Misalnya kalau yang tadi ya, email sama password-nya itu salah, dia desainnya seperti apa. Terus kalaupun dia masuk login, dia kan harus berhubungan dengan back-end, dengan datanya. Nah, itu biasanya ada proses loading-nya kan. Nah, ketika dia proses loading, itu harus ada desainnya juga. Biar si user tuh tahu kalau kita tuh lagi proses loh, lagi loading loh. Jangan sampai mereka ngerasa, loh ini aplikasinya gimana sih, akhirnya diklik-klik terus tuh si loginnya, gitu. Kemudian ready to read, ini udah oke, by signing up. Ya, ini juga micro interaction-nya ya, kayak tadi. Nah, untuk ini, Win e-library, ini tuh fungsinya untuk apa? Itu Kak, maksudnya kalau misalnya dia udah kayak notification gitu Kak maksudnya. Notification. Iya kayak misalnya dia nge-borrow gitu kan, nah terus misalnya tinggal berapa hari gitu, ntar ada notification-nya gitu di situ Kak. Tapi aku belum bikin batch notification-nya juga sih. Oke. Saran aku kalau ini tuh lebih ikonnya kurang dipahamin ya. Mungkin bisa diganti ikonnya tuh lebih ke notification gitu. Aku nggak bisa nambahin ya. Misalnya yang sering digunakan kan apa ya? Yang kayak bell gitu nggak? Apa gimana? Iya benar, benar itu bisa sih. Lebih mudah dipahamin. Yang kayak gini ya. Yang seperti ini nih. Misalnya. Kelihatan nggak? Kelihatan Kak. Ya, mungkin yang seperti itu. Jadi lebih mudah dipahamin. Terus ini bisa search. Oke, ini ada navbar apa aja nih? Itu ada home, terus search-nya buat ini ceritanya dia lagi di search, terus ini ada like books gitu ceritanya yang dia like gitu, ntar ada di page itu, terus itu ntar kalau dia mau ganti profile gitu Kak. Misalnya ganti foto profil atau gimana gitu Kak. Oke, pertanyaan aku bedanya home sama search apa? Kalau home itu misalnya kayak ada recommendation gitu Kak kalau di home. Cuman aku emang belum buat juga yang home-nya. Kayak misalnya dia kayak nge-like Bumi gitu, yang Bumi. Ntar mungkin di home-nya itu ada recommendation dari penulis Terelie gitu yang kan kalau Terelie itu kan punya
buku-buku yang kayak Bumi apa gitu-gitu ya Kak. Nah itu mungkin ntar ada recommendation dari kayak bukan eksperimen sih, kayak misalnya buku-buku yang udah pernah dia like gitu, terus ntar kayak kira-kira ada muncul, kira-kira buku ini mungkin kamu juga suka gitu-gitu loh Kak. Oke. Berarti yang ini itu bukan home ya? Ini tuh search ya? Iya Kak, search. Oh iya, karena aku ininya home, jadi aku kira ini home ya. Oke, berarti itu search-nya ya. Kalau home-nya itu lebih ke recommendation dan semacam. Oke, paham sih kalau itu. Berarti di home-nya itu nggak ada search kan? Enggak. Oke, benar sih kalau kayak gitu. Karena kirain aku tadi ini tuh home-nya, terus di home ada search, terus di search page itu ada search lagi gitu. Jadi double. Ya, kita mungkin aku juga ngasih tahu tipsnya ya untuk scanning apakah si desain yang udah kita buat itu udah efisien. Itu caranya gimana? Kita cari apakah ada double meaning, bukan double meaning, berarti ada dua cara yang sama, tapi dia satu fungsi yang sama, tapi desainnya beda. Gitu. Itu juga perlu dicatat ya teman-teman, jangan sampai satu fungsi gitu, satu fungsi tapi caranya itu berbeda. Misalnya cara nge-login, mungkin kalau misal login itu dipahami ya pas awal-awal mungkin nanti desainnya seperti form kayak gini. Kalau misalnya dia udah login, dia harus log out di profile itu oke gitu. Tapi jangan sampai nanti udah login kita disuruh login lagi gitu. Atau enggak nanti ini udah ada search di sini terus nanti ada page lagi khusus untuk search gitu. Jadi biar kalian tuh tahu fungsi setiap page itu apa aja gitu. Terus ini udah oke, ini book detail, get book. Oke. Biasanya aku nggak tahu ya kalau di Android itu seperti apa, tapi kalau iOS itu navbar-nya udah ada standarnya yang tadi aku bilang ya, udah ada standarnya. Dia itu kelihatannya seperti ini. Standar navbar yang tadi aku bilang itu loh. Jadi harus ada back button, terus title-nya itu di tengah-tengah. Jadi dia kelihatannya seperti ini. Mana ya? Dia tuh kelihatannya seperti ini ya teman-teman. Back button-nya itu di sini, title-nya di sini, terus kalau ada fungsi lain di page itu ditaruhnya di kanan. Jadi mungkin teman-teman atau enggak Naufla ya, itu bisa misalnya back button-nya tuh di kiri sini pakai desain yang sama gitu. Terus loncengnya itu di kanan. Ini udah oke, tapi nanti termasuknya ini adalah bukan ini ya, bukan dari HIG, tapi ini tuh custom. Nah, biasanya kalau yang bikin custom begini itu agak PR buat si programmernya karena dia harus membuat komponennya itu secara manual biasanya, terus it's gonna take time gitu. Jadi itu juga harus dibicarakan sama tim desain kalian dan si programmer ya, apakah dia bisa membuat komponen-komponen yang kalian bikin seperti ini gitu. Tapi kalau untuk desain ini udah bagus. Tapi kalau di industri kita kerja gitu, itu pasti kita harus ada konsiderasi si programmer ya karena kita kan bekerja dalam tim ya. Jadi kita harus menanyakan juga, ini kamu bisa nggak ya bikin komponen ini gitu. Kalau bisa ya udah gitu. Tapi kalau nggak bisa berarti harus bikin yang sesuai dengan interface guideline. Gitu. Ini udah oke. Ini berarti
kayak aku ngeliatnya kayak beli tiket ini ya, tiket apa nonton kayak gini. Boleh sih. Oke, udah oke, baru confirm. Jadi di sini itu prosesnya ya, Iya, Kak. dikasih tahu prosesnya. Mhm. Nah, ini tuh kan nggak konsisten nih. Book detail kayak gini-gini itu nggak konsisten. Jadi make sure aja ini tuh konsisten ya. Harus ada back buttonnya. Setiap page ya, setiap page itu, setiap halaman harus ada back buttonnya. Karena kita nggak boleh kayak memaksa si user itu ada dalam page itu gitu. Kalau emang user yang nggak mau ya dia berhak juga untuk exit gitu, untuk keluar dari halaman tersebut. Jadi make sure teman-teman kalau ngedesain aplikasi itu yang gampang dan mudah untuk si user untuk navigasi gitu. Jadi ini navigasinya belum ada. Kalaupun status ya, aku kalau title page itu aku masih bolehin gitu di atas kayak gini. Emang title page kan di atas. Tapi kalau misalnya status, misalnya ada centangnya seperti ini, itu aku nggak disaranin sih. Jadi paling centangnya ini dihapus aja, terus borrowed confirm, terus dikonsistenin dia ada back buttonnya. Kemudian lonceng ini, aku nggak tahu ya lonceng ini tuh dibutuhkan apa enggak pada saat dia memesan buku. Menurut Naufla sama teman-teman yang lain, kira-kira dibutuhin nggak ya? Ada punya ide kah kenapa misalnya harus ada lonceng button ini saat dia mau meminjam buku? Kayaknya sebenarnya nggak harus banget sih, Kak. Sebenarnya, maksudnya kalau misalnya dia mau minjem buku gitu, kayaknya nggak terlalu diperluin gitu kalau lonceng. Nah, oke. Notification gitu ya, Kak? Ya, ini kan kayak notification kan, nggak mungkin kalau kayak gini tuh kamu malah mengarahkan user untuk memilih antara mau mau meminjam buku atau melihat notifikasi. Ini kan juga distraksi ya. Jadi bisa jadi si user malah ke distract gitu, ada notifikasi baru, dia malah mencet yang itu. Dia tidak menyelesaikan tugas dia untuk meminjam buku. Jadi saran aku sih ini dihapus aja si notifikasinya karena proses si meminjam buku kan tidak perlu notifikasi gitu ya. Oke, siap, Kak. Oke, paling itu sih. Mungkin notifikasinya ini yang icon ini bisa dipindah ke sini. Iya, digantikan. Oke, udah oke. Paling nanti kayak kemarin ya, Sheva ya. Sheva tuh kan kemarin juga proses peminjaman bukunya langsung nih konfirmasi kayak gini. Padahal kan kita nggak tahu ya usernya itu sebenarnya lagi di mana. Apakah dia di rumah, apakah dia udah ada di perpustakaan, apakah dia ada di kafe atau di mana gitu. Jadi harus dipastiin dulu user flow-nya tuh seperti apa. Kalau dia emang bisa meminjam buku di luar dari perpustakaan, itu berarti prosesnya nggak langsung ke konfirmasi gitu. Dia harus datang dulu ke tempat kan. Nah itu mungkin bisa di brainstorming lagi, cari idenya gimana caranya si user itu harus datang dulu ke perpustakaan, ngambil bukunya, baru konfirmasi kalau dia sudah meminjam bukunya. Kayak gitu ya Novla. Kalau aku mikirnya tadi karena kamu indie desainnya kurang lebih seperti kayak membeli tiket gitu ya. Begitu konfirmasinya pakai kode aja atau enggak bukan konfirmasi, belum konfirmasi, cuman kalian nge-tap buku gitu ya. Terus kayak ada barcode-nya, barcode bukunya. Jadi kalau sampai perpustakaan dia tinggal ngasih barcode-nya misalnya ke si perpusnya. Terus bukunya dikasih ke kalian baru ngeklik konfirmasi kalau udah dipinjam seperti itu. Aku ini aja sih kayak agak gimana gitu flow-nya kalau dia langsung ke konfirmasi kan berarti dia udah ada di perpus ya. Sedangkan kita itu membuat aplikasi mobile yang bisa dipakai kemana aja.
dan dia tuh lebih fleksibel. Jadi gimana caranya kalian mendesain si aplikasi perpustakaan ini yang bisa dibawa kemana-mana gitu, bisa dipinjam dari mana aja gitu. Itu sih masukan dari aku, Novla. Oke, terima kasih banyak Kak Hana. Jadi Iya. kalau bisa tadi sebelum welcome page itu ada inian ya Kak, yang tadi Kakak bilang apa namanya Kak? Onboarding. Ya, onboarding kayak yang Netflix gitu Onboarding. nggak sih Kak? Yang Ya, benar. Onboarding page. Itu buat juga, biasanya onboarding page itu bisa buat ini ya teman-teman, untuk nunjukin feature apa aja yang ada di aplikasinya, kemudian bisa buat pertanyaan atau enggak kuis kecil. Kalau di Netflix kan kita ada kuis juga tuh. Kayak misalnya kalian suka genre buku yang seperti apa, misalnya sukanya yang fiction, non-fiction gitu, apa history gitu. Atau enggak kalian bisa, karena ini UIN Jakarta, kalian mahasiswa mungkin bisa difilter kan, kalian tuh dari fakultas mana, dari jurusan apa, sukanya apa, hobinya gini-gini. Dan dari situ kalian bisa ngefilter tuh semuanya, dan yang ditampilkan di homepage adalah data-data buku yang sesuai dengan kuis-kuis tersebut gitu. Itu sih saran aku. Gimana Naufla? Oke, ya Kak, jelas banget Kak. Terima kasih banyak ya Kak Hana. Iya, oke, terima kasih juga udah mau speak up dan minta di-review. Terima kasih Ya. Naufla. Makasih Kak. Iya, oke. Untuk teman-teman yang lain, kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya minta diskusi juga, aku open banget karena aku juga masih belajar, kita sama-sama belajar. Kalau misalnya ada masukan atau misalnya ingin diskusi sama aku, boleh banget di Instagram aku ya, Hana Faiko. Di situ aku aktif juga. Kalau misalnya mau say hi di DM juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih untuk kesempatan ini, teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat. Aku juga di sini disclaimer ya, aku nggak jago-jago banget. Aku juga di sini belajar. Aku cuman ngasih tahu ilmu yang udah aku dapat selama ini. Semoga bermanfaat dan semangat juga ya untuk teman-teman, karena ilmu UI UX itu adalah sebuah art juga. Dia itu art, jadi harus dilatih terus. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Terima kasih Kak. Hana. Terima kasih Kak Hana. Iya, sama-sama. Terima kasih Kak. Oh iya, kita kan foto iya. terakhir nih yang bareng-bareng nih. Kalau bisa on cam ya. Nggak apa-apa, item semua juga nggak apa-apa. Yang penting kita foto-foto bareng nih untuk kenang-kenangan aku juga. Iya. Ayo semua bisa on cam dulu. Ayo semuanya. Boleh banget nih. Mungkin kita tunggu kali Aka masih ada yang siap-siap pakai kerudung mungkin. Mau background yang GDSC boleh sih? Boleh? Aku ganti dulu kalau gitu. Mungkin teman-teman yang lain juga bisa ganti background kali ya. Kayaknya ada yang dari HP juga deh. Gak apa. Gimana? Di send di mana, Jova? Aku send ke WA Kak Hana ya Kak. Oke, bentar. Belum ya? Oh.
Belum ya, Jova? Iya, bentar ya Kak, ini pada Oke, kirain internet aku yang nggak keluar. Oke, teman-teman. mungkin aku kirim ke chat aja kali ya, mungkin yang Teman-teman yang lain juga. Ini rata-rata dari 18 ya? Ada yang maba kah? Nggak ada Saya ya? maba, Kak. Oh, maba Elisa. Oke. Semangat ya belajarnya. Jangan belajar dari kuliah doang. itu udah bisa dibuka ya Kak, yang virtual background-nya. Kenapa? Yang virtual background-nya udah bisa dibuka kan Kak? Oh iya, bentar. Yang di chat. Chat Zoom. Oke, ini aku download dulu. Oke, let's go. Aku foto ya. Oke. 1, 2, 3. Aku Oke, juga mau ikut udah. screenshot. Bentar. Aku. 1, 2. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih juga Kak Semoga Ana, ilmunya makasih bermanfaat semuanya. ya. Ya, dadah. See you next time. Makasih,